Shalom Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian. Tuhan luar biasa. Saya akan memberi kesaksian bagaimana Tuhan melalui firman Tuhan membebaskan saya dari anxiety disorder. Perkenalkan dulu, nama saya Doni Prasetyo. Saya adalah seorang murid Charis Bible College pada angkatan keempat CJ4. Pada tahun 2019 saya didiagnosa mengalami generalized anxiety disorder, artinya gangguan kecemasan secara menyeluruh. Nah, kejadiannya itu saya suka sepak bola Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu tahun 2017 itu adalah momen di mana saya the best of my life ya. Karena kerjaan saya ya sepak bola. Saya suka sepak bola. Dulu di rumah saya itu ada tempat main bola saya di sebelah rumah saya. Jadi kurang lebih kecil dari ruangan ini. Jadi setiap hari saya main sepak bola sampai hafal itu di kepala ya. Jadi waktu tahun itu saya ingat tuh malam itu bulan Juli 2019. Sebelum kejadian tersebut, seminggunya saya nonton Messi 2019 Copa America. Saya mengidolakan Messi, jadi saya mesti lihat cara dia main karena itu terlalu menginspirasi buat saya. Nah, saya sudah membangun kondisi fisik saya karena saya pada tahun 2019 saya bilang sama teman-teman saya, kita akan ikut kejuaraan SMA se-Jakarta U42+. Saya waktu itu di SMA kapten kesebelasan dari SMA saya. Saya bilang ayo teman-teman kita turun gunung semuanya. Yang dari Singapura, Labuan Bajo. Karena mereka punya nostalgia, memori. Saya pernah memenangkan pertandingan se-Jakarta sekolah Katolik. Terus saya bilang oke sekalian reuni, oke. Good. Saya udah latihan fisik ya dari yang ya sedikit gemuk gini. Terus saya jogging di Senayan dari yang 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 1 jam. Wah semakin menggebu-gebu ya. Gak inget umur udah 47 tahun tapi masih kayak anak muda ya gak. Hati tetap muda tapi pala botak. Ya udah terus. Dulunya gondrong ya gak, sekolah Katolik, sekolah bebas. Ya udah saya ketemu teman-teman saya bilang wah fisik gue ini udah makin oke. Kayaknya gue bisa nyetak gol. Yakin lo Don? Yakin. Ini lapangan bola bukan mini soccer. Yakin. 1 gol udah pasti. Ya udah. Jadi waktu itu saya setiap Rabu main bola. Kerja malam saya siaran. Waktu itu saya keterima di salah satu TV di swasta. Terus saya lama di Belanda 23 tahun. Saya spesialis Liga Belanda. Saya hafal tuh. Ajax, Feyenoord semuanya. Karena kelamaan di sana 23 tahun. Nah kemudian saya waktu itu lagi main bola. Saya ingat kejadiannya nih. Waktu saya mau main bola saya mikir gini, ini badan saya kenapa ya? Badan saya rasanya gak fit. Badan saya rasanya anget gitu. Tapi saya bilang ini ketemu arek ketawa lupa semuanya nih. Udah deh aku datang aja. Aku datang udah selesai main bola. Aku lagi jalan di pinggir lapangan nih lagi jalan. Tiba-tiba bunyi gini Bapak Ibu Saudara. Kerak, waduh ini apa lagi nih kok bunyi di sebelah kanan lagi. Wah saya asli nih pas saya mau langkahkan kaki saya ke kiri ini tiba-tiba darah gak ngalir. Waduh ini ya maaf ya manusia kan berpikir the worst case kan. Saya diem, saya senior di situ paling tua. Saya kan gak boleh teriak-teriak kayak anak kecil kan. Saya bilang aduh nih moga-moga ada temen yang nyamperin gue kan malu. Udah mapala maksudnya saya sekolahnya lama di sekolah Katolik itu. Jadi semua pada tahu saya kan. Jadi saya bilang tiba-tiba teman saya kiper sahabat saya yang juga komentator sepak bola. Dia deketin saya. Dia bilang brother kenapa muka lu pucet? Udah cepetan bro bawa gua ke rumah sakit cepetan. Udah seketika kita main bola di sebelah rumah sakit Fatmawati. Saking kita paniknya berdua kita muter ke puskesmas. Sampai di puskesmas saya pakai celana pendek kan. Ini nafas saya udah ngos-ngosan saya bilang
dokter mana, dokter mana, dokter mana. Dia kaget ngeliat saya, kenapa Pak? Habis ngopi, ngopi apaan? Ini main bola, ngopi lagi. Ini main bola. Oh iya Pak, maaf Pak, saya nggak bisa nanganin. Ya udah lu bilang dari tadi dong. Saya udah mulai marah. Bro jangan marah bro, ini repot nanti marah nih. Udah langsung diarahkan ke rumah sakit Pertamina. Pas sampai rumah sakit Pertamina saya sampai, ya kan mereka membacakan prosedurnya. Dia bilang, Pak kita nggak pakai BPJS, buruan deh. Gue udah nggak bisa nafas. Lo ngomongin soal BPJS lagi, buruan tangani secepatnya. Ya udah, saya ditangani. Dokternya malah bilang, ya umur berapa Pak? 47, 48. Kok main bola? Ya Bapak jangan ngomong main bola. Ini lagi deg-degan begini, rasanya kayak nggak tahu ya, rasanya udah maaf ya kayak orang sakau gitu Ibu, Bapak Ibu. Teriak-teriak di mobil gitu. Saya bilang, udah Pak tolong saya segera deh. Akhirnya dibilang dicek jantung saya di EKG. Dibilang Pak jantung Bapak nggak apa-apa. Tetapi Bapak kena serangan panik. Aduh saya nggak ngerti dok, pokoknya ada obat nggak nih, cepetan lah. Gitu saya bilang, tuh saya dikasih obat. Wih saya manteng kayak layangan. Enak banget, stabil saya. Saya bilang nih obat mujarab nih, luar biasa. Oke. Saya pulang ketemu istri saya, anak-anak saya. Saya bilang, Pak kenapa kolaps? Ya biasa lah main bola pasti kan ada kolaps-kolapsnya. Pas saya sampai di sana saya lihat anak saya. Papa gak apa-apa? Enggak, tapi tadi Papa sempat ke rumah sakit. Oke. Nah kejadiannya begini nih. Setelah 3 hari tiba-tiba mata saya gak bisa ngelihat, saya buram, udah pakai kacamata, buram. Udah gitu kalau saya jalan kaki saya gemeter, waduh ini apa lagi nih. Terus saya lihat TV, kalau saya lihat TV ada tulisan problem, ini tuh apa kayak nyantol di kepala saya jadi ininya jadi dada saya jadi deg. Waduh ini apa lagi nih. Terus saya asli putus asa banget. Hari pertama saya nggak tahu apa. Saya udah kayak orang gelisah gitu. Hari kedua saya ke mama saya tinggal deket dari saya bilang, Mah ini penyakit apa lagi ya Ma ya? Kamu ngalamin apa? Ya saya nggak enak badan saya nih. Terus mama saya cerita, kalau papa saya setelah pasca stroke pernah mengalami seperti ini. Jadi mama saya menganjurkan gini, maaf ya Don, kamu memang belum pernah kenal dokter psikiater. Aduh itu orang susah semuanya tuh psikiater, gue disuruh ngomong ke sana, ngapain lah Mah? Enggak, kamu harus ketemu karena kamu kayaknya ngalamin sesuatu. Sesuatu apa ini udah jelas banget nih, gimana nggak enak. Ya udah akhirnya saya mengikuti advice mama saya ketemu. Dan saya didiagnosa, benar saya didiagnosa mengalami generalized anxiety disorder. Terus pas saya ngomong gitu saya nggak nanya obat karena saya mikir, aduh gue nggak bisa main bola lagi dong. 2019 padahal bulan November janjian kejuaraan, gimana nih mau cerita sama teman-teman udah datang dari Singapura, Labuan Bajo. Aduh gimana caranya ya. Terus ya udah saya balik lagi ke dokter, saya bilang, Dok, gini dok, saya ini mau ikut kejuaraan bola. Saya udah janji sama teman-teman saya. Gimana dok? Ya kamu gak bakal mati sih. Ya gak bakal mati, ya kamu minum aja obatnya. Wih bener juga. Saya minum aja obatnya, ntar juga jadi relax. Bener. Tapi saya ini langsung ada perubahan banyak. Jadi saya gak bisa dipeluk orang. Jadi saya selalu menghindari pandangan mata gitu. Atau enggak saya derdek aja, pokoknya ngomong sama orang derdek. Ya udah saya bilang sama teman-teman saya gini, brothers, ini kalau saya ngegolin jangan dipeluk ya, jangan dipeluk pokoknya. Nanti aku bisa marah. Mereka belum tahu keadaannya, saya juga nggak cerita, karena saya kapten tim, saya nggak boleh membuat tim ini jadi itu kan, jadi tergoncang. Saya bilang. Gini aja, tadi saya udah cerita, saya hafal banget sepak bola karena dari umur 10 tahun. Jadi saya tahu di kotak 12 meter kasih bola saya,
kiri kanan pasti gol. Karena saya udah biasa dari kecil. Nah tiba-tiba teman saya bilang, bro kalau lo main di sayap, sekali touch aja kasih ke gua akan narik ke 12 meter. Dari 12 meter itu pasti terjadi gol. Iya Bapak Ibu Saudara, itu saya main bola. Itu buram semuanya. Saya pernah baca taktik bola, cara menempatkan posisi di paling bagus, posisi maksudnya penempatan badan gitu loh. Jadi ketika dia kasih bola ke saya, persis di sini saya nggak tahu itu apa. Saya cuma tahu second berapa, saya langsung volley dan itu gol. Wah heboh, saya dikejar-kejar, saya udah bilang jangan dipeluk ya. Saya lari keluar lapangan di Senayan ini. Saya lari, saya buka sepatu saya lempar semuanya. Saya bilang gawat nih anak-anak udah dibilangin gak percaya lagi. Gitu. Nah kemudian akhirnya dalam kejadian itu saya berpikir, singkat cerita saya ketemu akhirnya Rudy Konstan. Rudy Konstan itu teman saya. Dan Rudy Konstan bilang ke saya bahwa Don, kasih karunia Tuhan itu cukup buat kamu. Iya bro, gue nih berdoa kayak minta urapan rasanya, doa aja gak bisa, doa aja susah. Kata Rudy, enggak bro, kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihi lo, kuasanya ada di diri kamu. Oh iya bro, gue mau deh bro. Ya udah. Terus apa lagi bro? Nih Andrew Wommack keren. Wah siapa? Wommack, Big Mac. Ya dikasih lihat, dikenalin Andrew Wommack. Oh deh, siapa? Pas saya baca bukunya saya belum tertarik. Saya bilang saya biasanya Smith Wigglesworth. Wih, saya biasanya sampai Benny Hinn. Gak kenalan ini, gak kenal. Tapi pas saya baca, ini orang ajaib juga 16 jam baca Alkitab. Yang kayak begini nih pasti ada sesuatu something. Langsung saya mikir gini. Saya bilang saya pengen ngalamin ini. Di mana bro sekolahnya? Charis Bible College. Waduh. Biayanya? Ya itu ada biayanya. Gini. Kan no woman no cry, no money no revelation. Ya terus habis itu gue harus masuk nih, gue berdoa aja, gue berdoa puji Tuhan ya. Udah singkat cerita sekarang saya masuk sekolah. Saya masuk sekolah, ini maaf saya ketemu Bu Heni, saya bilang Bu Heni, Bu saya kena anxiety. Bu Heni kan masih ingat atau enggak, saya bilang Bu saya ini masih derdek. Mungkin Bu Heni kan senyum aja, saya bilang aduh adem rasanya. Terus akhirnya saya ketemu Yuli teman pertama saya di CJ. Ketemu Vincent, terus Iwan Cahyadi. Oke waktu ini yang merubah saya ini pelajaran kelima, A Sure Foundation tentang filosofi, cara berpikir. Saya pikir gini, nah yang ini nih gue pasti berubah nih. Itu pelajaran kelima, saya mikir gini, saya 18 tahun pelayanan, 14 tahun berjalan dengan karunia. Jadi saya tahu semuanya. Saya bilang gini, Tuhan yang ini aneh belum pernah nih. Jadi saya gini sehari saya bilang saya masukin firman, taruh di kepala, masukin firman, masukin semuanya, visualisasi kata Pak Irwan. Saya visualisasi yang indah. Tapi seminggu belum terjadi apa-apa. Saya bilang benih firman tidak pernah salah. Benih firman itu tidak diupayakan tapi bertumbuh. Yang salah, anehnya salah. Saya lihat gini, wah saya mau mengevaluasi. Meninjau lagi apa yang salah. Saya pindah duduk saya, kalau saya lagi cemas saya bilang nih di roh gue sempurna. Di sini kagak sempurna, di sini sempurna. Udah gitu terus. Nah satu saat saya bilang gini, oh Tuhan ternyata selama ini saya belum ganti cara pikir saya. Cara pikir saya masih sakit. Jadi pelan-pelan saya bilang, saya ngaca, Don lo oke, lo blessed, lo wealthy. Ada simptom sedikit. Tapi gak apa-apa, lu udah sembuh. Jadi saya jalan seminggu, 2 minggu tanpa obat, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 bulan. Ketemu Pak Irwan, saya bilang Pak Irwan masih ada gejala, didoain, lepas sembuh. Terus saya naik motor, saya bilang gini, saya capture the moment. Saya ngeliat orang ketawa, saya ketawa. Dulu saya cuma bisa nyimpen orang ketawa. Sekarang saya bilang, wow. Bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Terima kasih saudara-saudara. Saya berterima kasih buat Charis Bible College. Saya berterima kasih buat Pak Irwan, Ibu Angeline. Saya berterima kasih buat Ibu Heni. Saya berterima kasih buat
Rudi Konstan, Bro Iwan Cahyadi. Terima kasih buat CJ4, terima kasih untuk supportnya. Amin.